kita bahas tentang pendekatan secara saintifik dan beberapa pendekatan alternatif terkait investigasi. Apa saja outline-nya hari ini? Outline-nya adalah penelitian ilmiah dan non-ilmiah, kemudian 7 langkah dalam metode deduksi hipotetis, kemudian perspektif alternatif penelitian. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah scientific method. Banyak coretan di sini yang kita perlu lihat. Yang pertama dimulai dari ask a question. Biasanya pada saat kita ingin melakukan sebuah penelitian, kita perlu merumuskan sebuah pertanyaan atau research question. Apa yang ingin kita lakukan? Terkadang kita membahas sebuah penelitian berdasarkan fenomenal yang ada. Namun kita perlu mengetahui apa yang menjadi tujuan di dalam melakukan sebuah riset. Dan kita memulainya dengan sebuah pertanyaan. Setelah pertanyaan kita kemas sedemikian rupa, kita perlu mengetahui lebih jauh apa sih latar belakang pertanyaan tersebut dikembangkan menjadi sebuah riset. Kemudian kita akan menentukan konstruk-konstruk dari hipotesis. Kemudian kita lakukan tes terkait hipotesis dengan melakukan beberapa eksperimen. Kemudian dilakukan analisis. Kemudian dari data yang ada kita lakukan olah data. Apakah kita akan menggunakannya secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kita dapatkan sebuah konklusi atau kesimpulan. Dan kemudian kita report apa yang menjadi hasil dari hipotesis tersebut. Hipotesis disebut juga sebagai dugaan sementara terkait sebuah topik yang kita bahas. Dalam hal ini, conclusion akan menentukan apakah hipotesis yang tadi kamu kemukakan menjawab apa yang sudah kamu dapatkan dari awal. Apakah dugaan-dugaan sementara yang tadi sudah dikemas sedemikian rupa terbukti pada saat result didapatkan atau sebenarnya cenderung justru tidak sesuai dengan hipotesis yang didapatkan dari awal. Berapa tinggi persentase terkait korek atau keberhasilan dari sebuah hipotesis yang Anda sudah duga dari awal. Nah, dalam hal ini ada yang disebut dengan writing jackpot, di mana di sini kita perlu menjelaskan dengan baik secara ilmiah apa yang menjadi objek atau fokus kita di dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini tentu saja kita memulai latar belakang tersebut dengan yang kita sebut yaitu state of the art. Bagaimana kamu mengemas sebuah masalah berdasarkan apa yang sudah pernah dilakukan orang lain, kemudian mencari apa yang menjadi gap dari penelitian-penelitian orang lain, dan disitulah kita menyebutnya sebuah jackpot. Kita menemukan gap, kemudian kita menghasilkan sebuah novelty. Tidak perlu khawatir untuk menulis sebuah paper atau riset, di mana riset ini akan dikembangkan sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi novelty Anda di dalam menulis. Untuk itulah Anda perlu menulis dengan publikasi. Penelitian secara umum disebut sebagai penelitian ilmiah dan non-ilmiah, di mana di sini berbagai cara dilakukan untuk membedakan apa yang menjadi kategori non-ilmiah dan kategori yang ilmiah. Non-ilmiah tentu saja tidak sistematik. Cenderung di sini lebih banyak bermain dengan justifikasi atau pandangan seseorang terkait objek penelitian yang ada. Ilmiah selain sistematik tentu saja dia objektif. Bertolak belakang dengan ilmiah, maka non-ilmiah lebih bersifat sebagai subjektif. Di non-ilmiah lebih banyak justifikasi seperti yang tadi saya sampaikan, di mana dalam hal ini emosi peneliti lebih banyak berkembang. Sementara secara ilmiah lebih banyak menggunakan metode-metode ilmiah. Apa saja yang dimaksud dengan metode ilmiah ini? Ada 4 keyword yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pengamatan, observasi terkait objektivitas sebuah penelitian, kemudian kita lakukan eksperimen, kemudian kita lakukan generalisasi terkait objek penelitian, dan tentu saja kita perlu melakukan verifikasi. Sehingga di sini kita meminimalisasi dan perlu menghilangkan justifikasi yang merupakan emosi-emosi dari seorang peneliti terkait objek penelitian. Sehingga ilmiah sebuah penelitian itu dapat diukur dari segi keilmuan dan juga dari segi logis sebuah penelitian.